Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Haleluya. Kita berjumpa kembali. Kita bersukacita untuk hadirat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali, berjumpa kembali oleh karena anugerah kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang begitu baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu mengatasi hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh anugerah-Mu, Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwa
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami hidup sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Roh-Mu sendiri di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan akan Kau pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terutama Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan roh kami semakin menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan kami percaya dipakai bagi kemuliaan nama-Mu untuk hari ini Tuhan. Karena kami percaya ketika hamba-Mu berbicara, bukan lagi hamba-Mu yang berbicara, tetapi Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga dengan Roh-Mu itu Tuhan, kami semua dijamah dengan kebenaran firman-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga roh kami semakin menyala-nyala dan hidup kami selalu dipenuhi dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 ya, setelah Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, hari Minggu, dan ini adalah hari ke-50. Hari ke-40 Yesus naik ke surga, dan pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ya kepada setiap murid-muridnya. Dan hari ke-50, hari Pentakosta, setelah 10 hari mereka berdoa di loteng atas Bapak Ibu, Roh Kudus melawat mereka dengan dahsyat. Dan mulai saat itu ya, saat dimana pencurahan Roh Kudus itu terjadi Bapak Ibu ya, itulah awal dari kegerakan Roh Kudus atau zaman Roh Kudus. Jadi zaman Roh Kudus berlaku sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada amin? Ya, tidak perlu Tuhan Yesus disalibkan lagi Bapak Ibu. Ya, oleh karena banyak orang-orang berdosa, lalu kita merindukan Tuhan Yesus disalib supaya apa? Dosa-dosa manusia diampuni. Cukup sekali Tuhan tebus dengan darahnya di atas kayu salib. Tidak perlu ada peristiwa penyaliban lagi. Demikian juga dengan peristiwa Pentakosta Bapak Ibu. Cukup sekali. Ini adalah awal dari kegerakan atau zaman Roh Kudus untuk seluruh murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang zaman atau kegerakan Roh Kudus itu sampai berlaku ya. Bapak Ibu, kalau ada peristiwa Azusa Street, kalau ada peristiwa Topeka Bapak Ibu ya, di Amerika di awal abad 20 ini, tahun 1900 Bapak Ibu, itu merupakan kebangkitan atau kebangunan rohani untuk orang-orang pada masa ini ya. Itu bukan peristiwa Pentakosta kedua. Pentakosta cukup sekali saja pada waktu hari ke-50 setelah Yesus dibangkitkan. Dan kegerakan Roh Kudus itu berlaku sampai sekarang. Tidak perlu tidak perlu peristiwa Pentakosta kedua, apalagi Pentakosta ketiga. Peristiwa Topeka, peristiwa Azusa Street sama juga seperti peristiwa kebangunan rohani yang lain. Ya, Tuhan membangkitkan roh setiap pengikut-pengikutnya, menjamah setiap pengikut-pengikutnya, yaitu melalui peristiwa Topeka, melalui peristiwa Azusa Street ya. Tuhan bangkitkan roh kita Bapak Ibu melalui kebangunan rohani, jamahan Roh Kudus. Bapak Ibu, zaman Roh Kudus ini berlaku sampai sekarang. Pernah 2 tahun yang lalu saya pergi ke Soe ya, pergi ke Kupang, masuk lagi Soe, Niki dan lain sebagainya. Saya banyak mendengar gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan doa. Mereka sering sekali mengalami lawatan Roh Kudus.
banyak orang dijamah, ya. Dan bahkan lebih daripada itu, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, lidah api, lawatan-lawatan Tuhan yang seperti itu, fenomena-fenomena juga terjadi di sana Bapak Ibu. Pada zaman sekarang ini Bapak Ibu, ya. Dan itu bukan merupakan peristiwa Pentakosta ketiga, keempat, kelima, keenam. Cukup Pentakosta sekali saja yang menandakan dimulainya zaman kegerakan Roh Kudus yang melawat setiap pengikut-pengikut Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah dicurahkan ke murid-muridnya. Ada amin? Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita semua sampai sekarang pengikut-pengikutnya, ya. Pada waktu awal-awal kegerakan karismatik Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, ya. Lalu kita minta lawatan Tuhan, kita tumpang tangan, bahkan melalui seminar SHDR, seminar hidup baru dalam roh. Tidak sedikit kita ditumpangi tangan dengan cara diurek-urek kepalanya sehingga rebah, bahkan harus muntah-muntah terlebih dahulu. Ini menandakan kita dilawat oleh Roh Kudus. Kita mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu, tidak perlu seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah kegerakan atau zamannya Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Roh Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Dan tandanya Roh Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kelahiran baru. Ya, manusia lama kita ditinggalkan. Dulu yang kita tukang mabok, tukang judi, tukang selingkuh, tukang tipu, tukang bohong dan lain sebagainya, semua ditinggalkan. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami kelahiran baru, dan hidup kita untuk Tuhan, mengenakan manusia baru, sifat-sifat yang baru Bapak Ibu, yang berlawanan dengan manusia lama kita. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saat ini. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Ada amin? Di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita, Dia melindungi kita, ya. Bahkan Dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang extraordinary. Kita sanggup berkata tidak terhadap dosa. Bahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus itu yang pertama Bapak Ibu, menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Ada amin? Ya. Orang-orang Kristen tandanya adalah dia punya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kalau orang-orang Muslim kita bisa lihat, ya, wah dia orang Muslim. Kalau apa? Dia pakai hijab, perempuan. Kalau laki-laki dia berjenggot, mungkin itu menandakan bahwa dia adalah orang Muslim Bapak Ibu. Kalau kita melihat biksu, oh kalau dia botak, oh dia itu biksu, ya, dari Buddha dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalau orang Kristen Bapak Ibu, orang percaya tandanya bukan berjenggot, bukan botak, tanda-tanda lahiriah, tetapi dia memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ada amin? Ini tanda nyata bahwa kita adalah orang Kristen, yakni kita memiliki Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang Kristen adalah milik Kristus. Tandanya apa? Kalau dia memiliki Roh Kristus atau Roh Allah di dalam kehidupannya, ya. Apa buktinya saudara dan saya memiliki Roh Allah di dalam kehidupannya? Seperti di awal tadi saya katakan, orang yang memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus di dalam kehidupannya, hidupnya berubah. Dia tidak seperti manusia lama lagi Bapak Ibu, yang tukang bohong, tukang tipu,
mencuri, terus kemudian mungkin dia tukang suka merokok, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Hidupnya sudah berubah. Dia memiliki buah roh. Ada kasih. Dulu mungkin dia tidak simpati dengan orang lain, dia tidak peduli dengan orang lain, tapi dia ada kasih di dalam kehidupannya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ada sukacita, ada keramahan, ada kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Semua 9 buah roh itu ada di dalam kehidupannya. Itu adalah tanda bahwa dia adalah milik Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Ada amin? Yang kedua, Bapak Ibu, ya, tanda atau peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam dunia ini cuma ada 2, Bapak Ibu, ya. Entah kita menjadi anak-anak setan, anak iblis, atau anak-anak Allah. Tidak ada anak iblis yang menjadi anak Allah atau anak Allah yang berperilaku seperti iblis. Entah dia anak iblis atau dia adalah anak Allah. Kalau anak iblis atau anak setan, hidupnya terikat dengan dosa, dikuasai oleh dosa. Dia hidupnya, Bapak Ibu, ya, hidupnya benar-benar jauh dari kehendak Tuhan. Ya, itu orang yang diikat dengan dosa, anak-anak iblis. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, ya, dia membuat kita menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang, ya, semua orang, bukan hanya orang Kristen, yang dipimpin Roh Allah, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia adalah anak-anak Allah. Ada amin? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus membuat dia menjadi anak-anak Allah, dan anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa. Bayangkan Bapak Ibu, siapa kita dulu? Anak-anak iblis yang diikat oleh dosa. Tapi setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika Tuhan rubah kita menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Bahkan diperlengkapi dengan kuasa. Bapak Ibu mungkin tahu Kaisang. Siapa Kaisang? Dulu dia hanya seorang anak biasa di Solo, anak Jokowi yang kuliah di Singapura. Ya, orang mungkin tidak kenal. Tapi ketika Jokowi menjadi presiden, Bapak Ibu, seketika dia juga menjadi anak presiden. Hidupnya berubah, Bapak Ibu. Setelah Kaisang menjadi anak presiden, dia mendapatkan pengawalan khusus dari Pas Pampres. Dia boleh tinggal di istana, dia boleh mempergunakan fasilitas kepresidenan, dia boleh naik pesawat kepresidenan, naik mobil kepresidenan. Siapa dia? Orang biasa, tiba-tiba menjadi anak presiden oleh karena bapaknya presiden. Demikian juga kita, Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus seketika ada di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, bahkan diperlengkapi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bukan pas pampres dalam kehidupan kita yang mengelilingi kita, tapi Roh Kudus yang melindungi kita, yang memimpin kita, yang melindungi kita. Ada amin, Bapak Ibu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus membawa hidup, ya, dan damai sejahtera. Apa itu hidup? Roma 8 ayat 6 katakan,
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dulu sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ujung dari kehidupan kita adalah maut, hukuman kekal. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia membuat kita menjadi hidup. Ada amin? Ujungnya adalah kehidupan kekal, bukan maut, bukan hukuman kekal, Bapak Ibu. Kenapa? Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Saya tidak berzina bukan karena kekuatan daging saya yang menyebabkan saya tidak berzina, tetapi ada Roh Kudus yang membuat saya berkata tidak terhadap perzinahan. Saya tidak mencuri bukan karena saya tidak punya keinginan untuk mencuri, tetapi ada Roh Kudus yang membuat saya berkata tidak terhadap mencuri. Ada amin? Ya. Roh Kudus itu membuat kehidupan saya ya mendapatkan kepastian, ada kehidupan kekal, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi, memberitakan Injil, ya, tentang kebangkitan Kristus. Saudara dan saya, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita menjadi orang extraordinary, bukan hanya kita menikmati kuasa yang Tuhan berikan, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, ada tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil atau bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Ada amin? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu, ini Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa Kristus telah dikuburkan, dan bahwa Kristus pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Yesus mati, Yesus bangkit. Itulah yang kita beritakan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita yang menjadi saksi untuk orang lain, ya, saksi tentang kebangkitan Kristus. Allah kita yang namanya Yesus Kristus, Dia dari surga turun ke dunia untuk apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kemudian Dia mati dan pada hari ketiga Dia dibangkitkan dari antara orang mati, Bapak Ibu. Ya. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain punya pengharapan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Kristus menandakan bahwa demikian juga kehidupan kita akan ada mengalami kebangkitan. Untuk apa? Untuk menerima kehidupan kekal. Ada amin? Tidak semua orang percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Ya. Teman-teman sepupu kita, Bapak Ibu, mereka percaya bukan Isa yang disalib, tetapi Barnabas, ya, orang lain. Yesus tidak mati karena Yesus bukan yang disalib, apalagi bangkit. Jauh daripada itu, mati saja juga kagak. Ya, demikian juga ada satu tulisan dari buku tentang judulnya Isa, yang dikarang oleh Anand Krishna, seorang tokoh spiritual yang terkenal di Indonesia dan tersandung kasus skandal seksual sehingga namanya mulai turun, Bapak Ibu. Dulu begitu dikagumi. Bukunya menulis bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati di kayu salib, apalagi Dia bangkit. Mati saja juga enggak, Bapak Ibu. Pada waktu peristiwa disalib, ya, Dia setengah mati, babak belur. Kemudian Dia diturunkan, dibawa oleh Maria Magdalena, ya, dirawat oleh Maria Magdalena. Karena apa? Mereka saling jatuh cinta.
Lalu kemudian mereka setelah Yesus sembuh, mereka pergi ke Tibet. Di Tibet mereka berumah tangga, mereka punya anak cucu di sana. Yesus belajar tentang kesembuhan, jadi tokoh spiritual di sana, dan Yesus mati di sana. Kuburannya ada di Tibet, dan di dalam buku tersebut ada foto kuburan Tuhan Yesus. Saya mau katakan itu adalah bohong semua. Kenapa? Tuhan kita yang namanya Yesus disalibkan, kemudian pada waktu Jumat Agung dia mati, pada hari ketiga Minggu Paskah dia bangkit, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya bangkit, tapi 40 hari dia bergaul, dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Dia benar-benar bangkit, dia benar-benar hidup, Bapak Ibu. Dia mengalahkan maut. Saya bisa bersaksi seperti ini karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Supaya apa? Supaya saudara yang mendengarnya punya pengharapan bahwa kematian bukan dari segala-galanya. Karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita, dia sudah mengalahkan maut dan dia mengalami kebangkitan. Demikian juga pengharapan kita bahwa kita pun juga akan mengalami kebangkitan setelah kematian untuk menerima kehidupan kekal. Ada amin? Ya. Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 12, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca. Petrus dia bersaksi. Dia mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus ketika dia bersaksi. Demikian kesaksiannya. Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 12. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 12. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini Petrus lo yang ngomong, Bapak Ibu. Hello, siapa Petrus? Orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus pada waktu Pentakosta tercurah atas kehidupannya. Hidupnya berubah. Dulu dia seorang pengecut, penakut, bahkan orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya, tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia berani bersaksi di depan pemimpin-pemimpin agama. Ya, tua-tua Yahudi pada saat itu. Selanjutnya dikatakan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh pertolongan Roh Kudus, Petrus sanggup bersaksi secara luar biasa. Ada amin, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Amin. Bapak Ibu bisa berbahasa roh? Halo? Siapa yang nggak bisa berbahasa roh? Ya, saya percaya ketika hari ini Bapak Ibu minta untuk bisa berbahasa roh, karunia bahasa roh Tuhan berikan dalam Bapak Ibu seketika saat ini. Ya. Ketika saya berbahasa roh, Bapak Ibu, ya, ada sesuatu yang saya tidak mengerti apa yang saya alami pada saat itu di dalam dunia roh, Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan dan Roh Kudus itulah yang menolong doa-doa saya, keluhan-keluhan saya kepada Tuhan. Ya.
Jadi ketika kita ada di dunia ini Bapak Ibu, Roh Kudus yang menolong doa-doa kita sampai kepada Bapa. Dan Yesus Kristus yang ada di surga duduk di sebelah kanan Bapa, Dia pun juga bersyafaat untuk kita kepada Bapa. Ya, jadi ada dua yang menolong kita, Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang bersyafaat untuk kita. Pak Yopi ngaur, kita lihat Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya, di dalam kelemahan kita, baik pada waktu kita berdoa, ya kita kehabisan kata-kata dan lain sebagainya Bapak Ibu, mungkin kita kehilangan mood untuk berdoa, Roh Kudus itulah yang menolong kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dahsyat atau enggak Bapak Ibu? Ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ada amin? Iya. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Keluhan-keluhan maksudnya bukan mengucap syukur Tuhan, bukan karena tidak puas dengan keadaan kita saat itu, bukan. Keluhan-keluhan yang dimaksud adalah satu kerinduan, keinginan. Saya di misi Sungai Yordan, di sosok ini punya kerinduan Bapak Ibu. Saya mau sekolah Cahaya Kemuliaan menjadi sekolah yang dipakai oleh Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa, untuk membuat secara akademik murid-murid menjadi cerdas, jadi pintar, karakter mereka berubah Bapak Ibu. Itu kerinduan saya. Mungkin kata-kata saya habis, ya, tetapi oleh karena saya berbahasa roh, Roh Kudus itulah yang menolong, menyampaikan kata-kata saya, keluhan-keluhan saya, kerinduan saya, keinginan saya kepada Tuhan. Jelas? Ya. Oke. Selanjutnya, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menolong kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah kegunaan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus membuat doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, pagi-pagi ya atau kapan saja Bapak Ibu digerakkan untuk berbahasa roh, ya itu bukan perbuatan sia-sia. Itu membangkitkan roh kita Bapak Ibu, menguatkan kita, ya, dan terlebih lagi doa-doa yang tidak terucapkan, ya, keluhan-keluhan kita, keinginan, kerinduan kita akan disampaikan kepada Bapa melalui bahasa roh yang kita ucapkan tersebut. Dan bahasa roh itu Bapak Ibu, kalau kita gunakan dalam komunitas orang-orang yang percaya dengan bahasa roh, wow, itu akan memberikan kekuatan, akan menguatkan satu sama lain, akan menghibur satu sama lain. Apalagi kalau ada orang yang menerjemahkan atau yang mempunyai karunia pengetahuan, dia akan menafsirkan bahasa-bahasa roh tersebut. Dan saya percaya penafsiran tersebut akan membawa kekuatan kepada mereka yang mendengar. Tidak untuk orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Kalau untuk orang-orang yang tidak percaya, kita berbahasa roh, mungkin mereka akan mengatakan kepada kita, kamu orang gila berbahasa seperti itu. Ya, jadi tidak disarankan kita berbahasa roh kepada orang-orang yang belum percaya. Saya sarankan saudara berbahasa roh kepada orang komunitas dalam kumpulan orang-orang percaya. Itu akan saling menguatkan. Terlebih lagi ada yang bisa menerjemahkan. Hari ini Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang 5 peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari ini juga Bapak Ibu, Roh Kudus akan melawat kita semua. Ketika kita minta supaya Roh Kudus itu bekerja lebih lagi, dan kita percaya, dan Roh Tuhan akan mencurahkan kuasanya di dalam kehidupan kita, dan kita akan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya melalui Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk mengerti
firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu juga oleh karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, dimampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri kepada setiap kekasih-kekasih kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya mereka yang mendengarkan, mereka yang menyampaikan firman Tuhan pada kali ini, mereka akan dijamah, dilawat oleh Roh Tuhan, dan Roh Tuhan akan bekerja lebih lagi. Kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Satu persatu Kau jamah Tuhan, kami semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban kehidupannya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai mundur Tuhan jamah, buat roh mereka semakin menyala-nyala. Tuhan memulihkan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Tuhan lawat semua orang-orang yang mengalami penderitaan, keuangan, masalah rumah tangga, masalah keluarga dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan melawat mereka, sehingga hari ini kami berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah, yang hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kami mengalami damai sejahtera, bukan takut dengan permasalahan, karena Roh Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Semua kita yang percaya berkata amin. Saudara, kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan pada hari ini, Tuhan akan mengangkat kita dari atas segala bangsa, dan berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sampai Maranatha tiba, kita semua setia. Yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati.